Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yipta Surya Reva dari kelompok 10. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan bagian dari kelompok saya, yaitu Muhammad Anas Fauzi dengan NPM 201101011085. Dan kedua, Brian Gemilang Wijaya 2051011004. Dan saya sendiri, Yipta Surya Reva 2051011005. Materi yang akan kami sampaikan itu Managing Career and Retention. Yang pertama, Career Management. Karir merupakan posisi pekerjaan yang dipegang seseorang selama bertahun-tahun. Karir manajemen adalah proses yang memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan dan minat mereka, serta untuk menggunakan keterampilan dan minat secara efektif baik dalam perusahaan maupun setelah mereka meninggalkan perusahaan. Selanjutnya adalah career development. Career development adalah serangkaian aktivitas seumur hidup seperti workshops yang berkontribusi pada eksplorasi, pembentukan, keberhasilan, dan pemenuhan karir seseorang. Dan yang selanjutnya adalah career planning. Career planning adalah proses yang disengaja, sehingga seseorang menjadi sadar akan keterampilan, minat, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik pribadi mereka lainnya. Yang selanjutnya adalah career today. Karir di zaman sekarang berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Misalnya, dengan semakin banyak wanita yang mengejar karir profesional dan manajerial, keluarga harus menyeimbangkan tantangan yang berhubungan dengan tekanan karir ganda. Yang selanjutnya adalah the psychological contract. The psychological contract adalah apa yang diharapkan pemberi kerja, employer, dan karyawan antar satu sama lain bersifat tidak tertulis atau harapan yang tidak dinyatakan selama berada di dalam organisasi. Selanjutnya adalah kontrak psikologis. Ini mengidentifikasi ekspektasi mutual antar setiap pihak. Contohnya, bahwa manajemen akan memperlakukan karyawan dengan adil dan memberi kondisi kerja yang memuaskan. Diharapkan dalam hubungan jangka panjang. Selanjutnya adalah the employee's role in career management, yaitu peran memberi kerja dalam pengembangan karir tergantung pada berapa lama karyawan tersebut telah bersama dengan perusahaan. Contohnya, sebelum memperkerjakan karyawan, wawancara pekerjaan yang realistis dapat membantu mengukur secara lebih akurat apakah pekerja tersebut sesuai untuknya, yaitu mencocokkan weakness dan strength individu dengan opportunity dan threat pekerjaan, disingkat SWOT. Yang kedua, mengejar jabatan, pekerjaan, dan karir yang dimodelkan pada minat, bakat, value, dan keterampilan. Yang ketiga adalah memilih jabatan, pekerjaan, dan karir yang masuk akal dalam hal proyeksi permintaan di masa depan untuk berbagai pekerjaan. Selanjutnya adalah Employer Career Management Method. Career Planning Workshop. Workshop perencanaan karir adalah acara pembelajaran yang direncanakan di mana para peserta diharapkan untuk terlibat secara aktif, menyelesaikan latihan perencanaan karir dan inventarisasi, dan berpartisipasi dalam sesi latihan keterampilan karir. Sebuah workshop biasanya termasuk latihan penilaian diri, terdiri dari keterampilan, minat, nilai, dan sebagainya. Selanjutnya adalah the manager, mentor, and coach. Bagi menjadi 3 konten yang mempunyai orang yang lebih berpengalaman untuk memberikan saran. Yang kedua, fokus pada mengajar apa yang dilakukan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, memastikan bahwa karyawan dapat berkembang dalam mengerjakan pekerjaan mereka, memberikan performance appraisal secara rutin untuk mengetahui perkembangan karyawan, serta memberikan rencana career development secara informal. Selanjutnya ada Employee Engagement Guide for Management Guide. Saat ini perusahaan harus loyal terhadap karyawannya agar dapat mengurangi tingkat turnover untuk meningkatkan engagement karyawannya. Selanjutnya, Commitment Oriented Career dan Development Efforts sebagi menjadi 3, yaitu Performance Appraisals.
yaitu penilaian kerja yang memberikan peluang untuk menghubungkan kinerja karyawan, minat karir, dan kebutuhan pengembangan. Yang kedua adalah typical promotional route based on performance appraisals. GC PNI Management Career for Grade, yaitu menyusun karyawan berdasarkan performa dikelompokkan secara rinci. Yang ketiga adalah Training and Development Program. Selanjutnya adalah Managing Employee Turnover and Retention. Managing Voluntary Turnover. Voluntary leave bisa jadi karena masalah pay atau gaji, promotional opportunities, work-life balance, career development, health care benefit, relationship with supervisor, unfairness, dan suara tidak bisa didengar. Turnover biasanya dimulai dari poor selection decision, ditambah training yang tidak memadai, insentif, appraisals, lalu gaji yang nggak adil. Selanjutnya adalah comprehensive approach to retraining employees. 1. Melakukan exit interviews dan stay interviews. 2. Mengadakan attitude survey secara rutin. 3. Open door policy. Dan keempat, menyediakan realistic previews. Selanjutnya adalah job withdrawal. Perilaku menjauh secara fisik atau psikis oleh karyawan terhadap work environment seperti melamun, absen, keluar istirahat di luar jam kerja, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah penyebabnya adalah pekerjaan yang membosankan, supervision yang buruk, low pay, bullying terhadap junior oleh senior, dan poor working condition. Selanjutnya adalah employee life cycle management. Making promotion decision. Decision pertama itu menentukan faktor promosinya, apakah senioritas, kompetensi, atau gabungan. Decision 2 yaitu menentukan cara mengukur kompetensi yang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu mengukur past performance kandidat, memprediksi performa kandidat di masa depan, menggunakan test assessment centers atau 9-box grade untuk mengevaluasi promotable employees dan mengidentifikasi eksekutif potensial. Decision 3 menentukan apakah prosesnya formal atau informal. Informal itu melakukan atau tidak melakukan publikasi mengenai posisi yang terbuka. Key managers bisa jadi menggunakan kriteria promosi yang tidak dipublikasikan. Belahannya dengan formal, peraturan dan prosedur promosi dipublikasikan. Ada formal promotion policy mengenai kriteria yang akan menerima promosi. Yang terakhir adalah job posting policy. Perusahaan akan mempublikasikan posisi yang terbuka serta ketentuannya. Selanjutnya, decision 4, vertical horizontal order. Promosi tidak selalu dilakukan ke atas. Contoh, manager menjadi senior engineer. Memindahkan karyawan secara horizontal. Promosi juga bisa dilakukan dengan job enrichment dan training untuk meningkatkan peluang mendapatkan tanggung jawab yang lebih. Selanjutnya, langkah untuk memformulasikan promotion policy. Yang pertama, menetapkan persyaratan kelayakan, misalnya dalam hal masa kerja minimum dan peningkatan kerja, manajer perekrutan meninjau job desk dan merevisi jika perlu, tinjau kerja dan riwayat semua kandidat dengan penuh semangat, dan menjangkau karyawan yang mungkin bercita-cita untuk promosi tetapi belum siap dipromosikan. Selanjutnya adalah managing transfers. Kenapa melakukan transfer? Transfer adalah perpindahan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Biasanya tidak ada perubahan dalam gaji atau grade. Kenapa melakukan transfer? Memindahkan karyawan dari posisi di mana ia tidak diperlukan lagi ke posisi yang lebih diperlukannya. Menempatkan ke posisi yang lebih cocok, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk personal growth, personal engagement, pekerjaan yang lebih menarik dan nyaman. Yang selanjutnya adalah retirement planning. Melakukan analisis mengenai pending retirement berupa demographic analysis, menetapkan umur rata-rata untuk pensiun, dan memperkirakan bagaimana retirement akan berdampak kepada tunjangan kesehatan dan pensiun. Setelah menemukan masalah, ambil langkah untuk mengatasinya berdasarkan fakta yang ada. Menetapkan HR policy untuk yang mendukung karyawan tua, menawarkan posisi part-time, merekrut mereka yang sebagai konsultan atau pekerja sementara, menawarkan flexible work arrangement, mendorong mereka untuk bekerja melebihi umur pensiun yang tradisional, menyediakan training untuk meningkatkan skill, melaksanakan program pensiun bertahap.
Sebagai contoh, cara bertahap mengurangi jadwal kerja para karyawan senior. Selanjutnya adalah managing dismissal atau pemecatan massal. Pemecatan memiliki alasan berikut, yaitu kinerja yang tidak memuaskan, perilaku buruk, kurangnya kualifikasi untuk pekerjaan, persyaratan pekerja yang diubah, karyawan tidak mampu melakukan pekerjaan yang setelah sifat pekerjaan berubah, dan mungkin harus memecat seorang karyawan ketika pekerjaan dihapuskan. Yang terakhir, pembangkangan. Ada yang dalam bentuk engganan untuk melaksanakan perintah manajer dan perilaku tidak sopan. Yang terakhir, selanjutnya adalah fairness safeguards, yaitu mengizinkan karyawan untuk menjelaskan mengapa dia melakukan hal yang dia lakukan. Yang kedua, memiliki prosedur multi-step formal termasuk SP. Yang ketiga, pemilihan orang yang melakukan pemecatan itu penting. Gunakan orang yang tepat dan dapat melakukannya secara manusiawi. Yang keempat, karyawan yang dipecat yang merasa diperlakukan tidak adil secara finansial lebih mungkin untuk menuntut. Yang selanjutnya adalah avoiding wrongful discharge suits. Punya kebijakan ketenaga kerjaan termasuk prosedur pengaduan yang membantu menunjukkan manajer memperlakukan karyawan secara adil, meninjau dan memperbaiki semua kebijakan, prosedur, dokumen terkait ketenaga kerjaan untuk mengatasi penolakan. Langkah-langkah prosedural meliputi seluruh pelamar menandatangani lamaran kerja, meninjau manual karyawan untuk menghapus pernyataan yang dapat merusak pembelaan dalam kasus pemberhentian yang salah, dan memiliki aturan tertulis yang mencantumkan pelanggaran yang mungkin memerlukan disiplin pemberhentian. Yang selanjutnya adalah security measures, menonaktifkan akses dan mengubah kata sandi, mengkonfigurasi ulang jaringan, dan mengubah alamat IP, prosedur akses jarak jauh, dan nomor telepon. Selanjutnya adalah supervisor liability, menghindari personal liability dapat menjadi masalah. Itu ikuti kebijakan dan prosedur. Make sure pemecatan tidak menambah kesulitan emosional karyawan. Yang ketiga, use HR untuk memberi saran tentang menangani situasi pemecatan yang sulit. Selanjutnya, layoff off and the plan closing law, yaitu layoff adalah pemecatan karena lack of work, biasanya cuma sementara. Sedangkan layoff effect adalah bisa berdampak secara psikologis atau kesehatan fisik terhadap yang dipecat atau survivor. Selanjutnya adalah adjusting to downsizing and mergers. Mengurangi karyawan biasanya secara dramatis alias alasan PHK. Hal-hal yang perlu dikonsider, make sure the right people are let go, mengeksekusi dismissal dengan manner yang adil. Yang ketiga, security, pengambilan kunci yang mengeluarkan barang-barang yang dilarang. Selanjutnya, membuat pengumuman paksa PHK agar mengingatkan kerja tidak terlalu concern. Sekian, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.